Mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya, ini jalangkung kok kayak gini? Kenapa jalangkung seperti ini? Lihat teman-teman. Jalangkung apa tuh, Bi? Ini dari tulang manusia. Tuh. Dari tulang manusia. Tulangnya siapa? Kalau itu tulangnya manusia, tulangnya siapa? Sudah pernah gali kuburan kah? Mencuri mayat kah? Ini perlu diselidiki nih. Orang ini perlu diselidiki. Ya Allah. Baru dimakamkan kemarin ya. Kali. Eta kuburan anyar, eta maksudna naon kali. Kali. Tuh. Beberapa hari yang lalu viral teman-teman, penemuan sebuah kuburan yang dimana kuburan itu baru dimakamkan kemarin, besoknya sudah terbongkar. Ada orang yang membongkar kuburannya, lalu apa yang dilakukan? Mengambil tali pocongnya. Na'udzubillah min dzalik. Di Indonesia banyak sekali orang-orang dagelan malah mendapatkan panggung lalu menceritakan keramat-keramat, menceritakan mistik-mistik. Bahkan mistik-mistik itu diangkat ke dalam film teman-teman. Dikampanyekan. Bagaimana kalau kita mengkampanyekan hal-hal yang seperti itu? Efeknya apa kepada umat? Ya seperti ini. Faham-faham yang sesat seperti ini akan muncul. Faham sesat di Indonesia itu banyak. Orang yang percaya kepada pohon bisa disembah ada. Batu boleh disembah bagi mereka. Nyi Roro Kidul disembah. Bersyahadat tapi di depan patung. Hukum patung saja haram. Hukum patung haram. Tapi masih ada orang yang akan membela karena berkedok. Itu tradisi. Mengerikannya di akhir zaman ini. Mengerikannya. Coba kita simak videonya seperti apa. Ya. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok tega to wong, Bang? Tuh. Nyapo karepe ngene iki ya Allah, astagfirullahaladzim. Kemarin baru dimakamkan. Ya Allah. Baru dimakamkan kemarin ya. Kejadian di Pelampang Rejo, pembongkaran mayat yang kemarin meninggal. Ya Allah. Pasti karena ada faham-faham mistik itu teman-teman. Yang menyebar di tengah-tengah umat. Ya Allah, astagfirullahaladzim, subhanallah. Miris ya. Menyaksikan seperti ini miris teman-teman. Ya Allah. Atas nama Eka Dwi. Eka Dwi. Iya. Kemarin. Ya Allah, baunya. Astagfirullahaladzim. Tidak hanya makam yang dibongkar, diketahui pelaku juga mencuri tali ikat kain kafan jenazah. Allah. Kok bisa seperti ini? Faham-faham ya Allah. Bahkan ada satu video juga yang dimana ada seorang pria kepergok mau menggali kuburan, baru saja ditinggal sama keluarganya, mau digali teman-teman. Seorang pria tak dikenal dipergoki warga Jonggol, Kabupaten Bogor sedang menggali sebuah kuburan yang baru ditinggalkan keluarga. Jawaban yang berbelit-belit nyaris memicu emosi warga. Untuk menghindari aksi main hakim sendiri, pria itu akhirnya digiring ke rumah kepala lingkungan setempat. Allah. Naon? Naon emang eta maksudna naon? Hah? Hei. Kali. Eta kuburan anyar, eta maksudna naon kali. Kali. Tuh. Besi gerepak Ya orang mana? Allah, ya Orang Allah. mana? Maksud aku naon ini galian. Ikan karek tadi teh. Pria ini langsung ditangkap warga setelah kedapatan menggali sebuah kuburan yang baru sekitar 7 jam ditinggalkan keluarga di TPU. Tuh. Baru 7 jam ditinggal mau digali. Faham apa ini? Faham apa? Kampung Haur Kuning, Desa Jonggol, Kabupaten Bogor. Gelagat yang mencurigakan dan perilaku ganjil pria asing itu mendorong warga untuk membawanya ke rumah kepala lingkungan setempat. Belakangan diketahui pria itu bernama EN Hidayat, 27 tahun, warga Galang, Jonggol. Ya langsung lari aja ke rumah Pak RW. Rumah Pak RW-nya keluar, ya manggil warga. Udah nyampe lokasi sini, masih garuk-garuk juga. Pas saya tanya, jawabannya ngalor ngidul nggak jelas, sama seperti tadi mau penasaran isinya dalamnya apa katanya. Loh. Ya, langsung dibawa. Nah udah langsung gitu saya bawa sama warga ke rumah Pak RW. Polisi bersama aparat lingkungan Nanti dia pasti pura-pura gila. Ya, pura-pura gila. Ya bener kan? Pelaku gali kuburan diduga alami gangguan jiwa.
Ada faham-faham di Indonesia yang bercampur dengan mistik. Ajaran-ajaran yang sejatinya itu adalah ajaran-ajaran sesat, tapi malah dikombinasikan dengan faham-faham agama. Ada di Indonesia. Gak sedikit, teman-teman. Banyak orang yang mengkombinasikan faham-faham mistik, faham-faham yang di luar Islam, dengan Islam. Ya Allah. Sebagai penutup, agar kalian tahu bahwa semakin banyaknya di Indonesia aliran sesat karena orang-orang awamnya mudah untuk digiring kepada faham-faham yang menyesatkan. Kebanyakan seperti itu. Dan semoga kita bisa diselamatkan dari faham-faham seperti ini dan bisa saling menasihati, baik secara langsung ataupun secara media seperti ini, untuk mengajak orang-orang berpikir. Faham-faham seperti ini, aliran-aliran sesat seperti ini akan selalu ada, akan selalu muncul, karena semakin berkembangnya mereka dalam mengemas bahasa atau tampilan mereka seolah-olah benar. Contohnya video ini. Ini adalah jalangkung. Tuh, ini adalah jailangkung. Kita tahu kepada muka orang ini sering muncul di acara-acara podcast menjelaskan tentang hal-hal mistik. Mungkin teman-teman di luar sana bertanya-tanya, ini jalangkung kok kayak gini? Kenapa jalangkung seperti ini? Lihat teman-teman. Lihat teman-teman. Jalangkung apa tuh, Bi? Ini dari tulang manusia. Tuh. Dari tulang manusia. Tulangnya siapa? Kalau itu tulangnya manusia, tulangnya siapa? Sudah pernah gali kuburan kah? Mencuri mayat kah? Ini perlu diselidiki nih. Orang ini perlu diselidiki. Apalagi punya banyak-banyak barang mistik seperti ini. Dapat dari mana tulang-tulang seperti ini? Tulang orang siapa? Tulang orang mana? Jangan-jangan juga penggali kuburan. Jangan-jangan gali kuburan juga. Karena dia juga pernah sempat mengaku, teman-teman, di salah satu podcast. Tali pocong ini kan milik seseorang yang udah meninggal. Ya? Betul. Pernah rohnya datang gitu? Sering, Mas. Bukan hanya rohnya, sering. Dia tarik. Dia datang terus Ya dia datang. Awalnya kenapa kamu ngambil? Oh, dia nanya gitu? Iya. Terus kok jawab? Ya saya jawab. Orang kamu yang bukan pemiliknya kok. Kamu jangan ngaku-ngaku jadi pemiliknya. Maksudnya Kalau kamu gimana? udah mati, ya mati aja. Ya maksudnya gimana ini? Ya saya ngomong. Kan dia datang nih Waktu ceritanya. saya meditasi ini kan, saya kedatangan nih kehadiran nih. Iya, si pemilik nih ceritanya, pemilik tali. Ya. Kalau dibilang itu pemilik tali kan 50-50, Mas. Karena saya kan nggak tahu wujud aslinya orang yang sudah meninggal ini seperti apa. Terus kamu bantah gitu? Iya, saya bantah lah. Kamu bilang, Kamu siapa? saya pemiliknya. Nah, di situ kan dia jawab, aku pemilik tali. Saya nggak percaya, kamu jelmaan bangsa jin. Kamu jangan ngaku-ngaku jadi pemiliknya. Terus dia bilang apa? Ya dia tetap ngeyel, kembalikan tali saya. Oh, Lah terus, kamu siapa? Kalau kamu minta kembaliin talinya, saya tarik ke kuburanmu saya gitu. Saya datengin kamu, saya ambilin prank kuning, bambu kuning. buat? Saya patok di situ. Biar dia nggak ganggu hidup saya. Oh itu ada ritual lagi? Ada, Mas. Kalau dia katanya punya tali pocong, teman-teman. Sampai-sampai pocongnya datang ke dia. Na'udzubillah. Bagaimana caranya benda yang mati ini bisa hidup? Bisa hidup dan bisa menembus alam dimensi waktu atau lorong dimensi dari yang tak kasat mata. Sebagai jembatan saya untuk mengetahui jagat lelembut itu seperti apa sejatinya. Na'udzubillah min dzalik ya. Di sini ada satu video lagi sebagai penutupan agar kalian semakin melek betapa banyaknya di Indonesia itu orang-orang yang berfaham mistik lalu kesesatannya diajarkan kepada orang banyak. Coba kita simak. Nih. Tuh, di balik halazim astagfirullah, halazim astagfirullah. Ritual keagamaan diduga menganut aliran sesat di Tangerang. Tuh, ada anjingnya. Ritual berisikan doa di depan sebuah makam palsu alias makam buatan sendiri. Ada anjingnya itu. Jangankan orang-orang halus seperti ini. Kemarin kan lagi gaduh, lagi viral ya. Habib Lutfi diduga memalsukan banyak kuburan. Bahkan sampai ada orang yang berteriak, saya berani untuk menggali kuburan yang diba'alawikan. Kita lihat apakah benar ada jasadnya di bawah. Sampai seperti itu loh. Makam palsu. Dan itu banyak dibuktikan kalau memang makamnya palsu. Sama. Sudah merubah-rubah kalimat zikir. Karena di Indonesia banyak orang yang terdoktrin dengan faham tasawuf, faham sufi, yang meyakini bahwa kuburan itu keramat, bisa memberikan hajat, bisa menghidupi orang, seperti yang dikatakan Ja'far Hussein. Maka apa? Banyak berbondong-bondong orang mensakralkan kuburan, teman-teman. Dibangun kuburannya, dikeramatkan agar apa? Agar orang ke sana. Bahkan saking mengkeramatkannya kepada kuburan, ke kuburan walinya, rangka.
Apa-apaan ini? Kalau ini jelas aliran sesat, yang dianggap gak sesat pun, pemahamannya seperti itu. Rangka-rangka di kuburan, minta-minta kuburan. Ikdi hajatina. Sampai seperti itu. Mau sampai kapan umat ini akan dibawa kepada hal-hal seperti ini? Mau sampai kapan umat ini digiring kepada pemahaman-pemahaman bahwa kuburan itu bisa memberikan hajat kepada orang? Gak perlu ditutupi, ya, gak perlu ditutupi. Bahwa memang doktrin yang diajarkan orang ke kuburan bisa terkabul hajatnya. Contohnya seperti ini. Haladzim astagfirullah katanya, dibalik. Ngeri. Ya, beredar isu jika para peziarah harus dijilat terlebih dahulu oleh anjing itu. Ya, aliran sesat di Indonesia makin dagelan. Silahkan share video ini kepada teman-teman sekalian bahwa di Indonesia itu sangat marak seperti ini karena kurangnya kesadaran kita untuk membantah orang-orang yang mengajarkan itu. Contohnya seperti oknum-oknum Habib-Habib yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, meminta hajat. Ini kan fatal. Mereka tidak memperdulikan dengan larangan dari hadis. Janganlah kalian membangun kuburan. Janganlah kalian begini-begitu kepada kuburan. Janganlah kalian menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat sujud, tempat ibadah. Enggak mereka. Larangan pertama dari Nabi untuk membangun kuburan jangan dilakukan. Mereka lakukan. Larangan kedua, jangan menjadikan kuburan tempat bersujud atau tempat beribadah. Mereka jadikan tempat ibadah. Sujud. Ini kuburan sujud. Sujud. Mengarah ke kuburannya. Ada videonya. Bahkan ada pengakuannya. Ya, sebagai penutup, simak nih pengakuan dari orang sufi kalau mereka memang nyembah kuburan. احنا كمتصوفة ولسنا شيعة بيقولوا علينا ان احنا عبدة الأضرحة. يقولوا على المتصوفين أنهم عبدة الأضرحة. نعم، نحن عبدة الأضرحة التي تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن هناك فرق بين القبر والضريح. القبر في مسلم عادي، أما الضريح ففي ولي من أولياء الله الصالحين أخلص لله، فربنا سبحانه وتعالى كرمه وجعل له مقام يزار. وجه الله فقد ذكر المجلسي أن معنى وجه الله هو جهته التي أمر الناس باستقبالها في تلك حالة الزيارة، لا في حالة الصلاة كما حاول البلوشي أن يزعم. وأما بالنسبة إلى بعض وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فماذا عسى النجدي يقول عن الشيعة الذين يأتون إلى قبر الحسين رضي الله عنه سجدا متوجهين إلى القبر وليس إلى القبلة، بل يزحفون سجدا كما تشاهدون.